Dalam sebuah organisasi, kita sering mendengar kata performance management atau manajemen kinerja. Jika manajemen kinerja berjalan efektif, maka motivasi kerja akan meningkat. Karena itu, transformasi manajemen kinerja menjadi salah satu prioritas dalam tema transformasi BI Motivated Organization. Apa sebenarnya manajemen kinerja itu? Dan benarkah dapat memotivasi? Pada dasarnya, manajemen kinerja pegawai adalah rangkaian kegiatan dan komunikasi kontinu antara atasan dan bawahan dengan tujuan meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran organisasi. Terdapat 4 elemen manajemen kinerja yang diperkuat. Elemen pertama adalah goal setting. Pada langkah ini, kita menetapkan indikator kerja individu atau IKI yang disertai target dan rencana kerja yang jelas. IKI harus ditetapkan di awal tahun sebagai pedoman bekerja ke depan, sehingga dapat diyakini kejelasan target yang akan dicapai dan relevansinya dalam strategi organisasi. IKI harus memenuhi 7 kriteria yang disebut SMART CC. Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, jelas batas waktunya, konsisten, dan selalu meningkat kualitasnya. IKI dan target yang jelas akan memotivasi pegawai untuk bekerja karena jelas apa yang harus dilakukan dan jelas apa yang akan dinilai. Elemen kedua adalah monitoring, coaching, dan performance dialog. Inilah bukti kepedulian atasan agar jajarannya berkembang kompetensinya dan mampu menghasilkan kinerja terbaik. Ongoing coaching dilakukan setiap saat. Adapun performance dialog dilakukan minimal 2 kali dalam setahun, yaitu saat review tengah periode dan saat penilaian kinerja akhir tahun. Monitoring dan coaching mendorong pegawai dan atasannya tanggap dan memiliki informasi terhadap kontribusi pegawai sepanjang tahun. Performance dialog dilakukan secara berjenjang dan hasilnya direkam di Simasdam. Dengan coaching dan performance dialog yang efektif, maka kita akan memiliki bekal, informasi terkini, dan termotivasi untuk berkinerja excellent. Elemen ketiga adalah evaluasi dan penilaian kinerja. Evaluasi dilakukan 2 kali, yaitu tengah tahun dan akhir tahun. Komponen yang dievaluasi adalah prestasi kerja dan kompetensi, dengan tetap mempertimbangkan penerapan nilai-nilai strategis. Di akhir tahun, setiap pegawai dinilai oleh pejabat yang berwenang melalui proses self-assessment, review, dan kalibrasi. Pegawai yang kurang puas dapat berkomunikasi ke atasan langsung serta atasan dari atasan langsung. Dengan penilaian yang makin jelas dan berimbang, maka motivasi kita akan turut meningkat. Elemen terakhir adalah reward and consequences atau insentif dan konsekuensi. Konsekuensi akan diterima oleh pegawai yang belum berkinerja baik. Adapun reward akan diberikan bagi setiap kita yang berkinerja baik. Sistem reward and consequences akan terus disempurnakan sehingga motivasi akan makin meningkat dari waktu ke waktu. Transformasi manajemen kinerja adalah tanggung jawab kita bersama. Mari sukseskan